adik-adik, shalom, apa kabar? Yuk, hari ini ketemu sama Karya lagi. Kita mau lanjutin belajarnya dari kitab Markus. Seperti yang Karya bilang, kita akan belajar selama beberapa waktu ke depan sampai kitab Markus ini habis kita bahas semua ya. Sebelum kita masuk ke dalam sharingnya, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur hari ini kami boleh kembali belajar firman-Mu. Tuhan buka hati kami, Tuhan siapkan hati kami supaya kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh dan setiap kebenaran firman yang kami dengar mengajarkan kami untuk hidup serupa dengan Kristus, belajar memberikan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, kemarin kita sudah bahas yang pertama, kita mau lanjutkan perikopnya yang kedua. Ambil Alkitabnya dan yang pasti Karya rindu banget. Ambil catatannya, catat. Karya itu selalu mencatat setiap firman yang Karya dengar. Jadi nanti kalau suatu hari Karya pengen belajar lagi, Karya tinggal buka catatan Karya. Mumpung kita masih di bagian kedua nih, masih keburu nih. Nanti setelah adik-adik selesai, buka lagi yang minggu lalu Karya ajarkan, Karya sharingkan yang pertama. Nanti kita bisa dapat seluruh pelajaran yang ada di kitab Markus, walaupun nggak mendalam-mendalam banget, tapi minimal kita tahu lah ya isinya. Yuk, kita lanjutkan di kitab Markusnya yang pasal pertama, kita lanjutkan di ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Kali ini pendek ya. Judulnya adalah Yesus dibaptis Yohanes. Nah, kemarin itu cerita tentang Yohanes Pembaptisnya, sekarang Yesusnya yang mau dibaptis. Kita baca sama-sama. Yesus dibaptis Yohanes. Ayatnya yang ke-9, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Nah, pendek sih, tapi Karya tetap mau sharing apa sih yang bisa kita pelajari. Mungkin ini lebih banyak ke pengetahuan buat kita. Apa sih yang sebenarnya terjadi gitu ya setelah Yohanes Pembaptis mengajarkan kepada orang-orang untuk ayo bertobat, sebentar lagi akan datang orang yang jauh lebih berkuasa daripada Yohanes Pembaptis gitu ya. Dan inilah saatnya ketika dia datang, yaitu Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datangnya dari mana? Dia datangnya dari Nazaret di tanah Galilea, lalu dibaptisnya di Sungai Yordan. Jadi adik-adik harus ingat dan hafal ya, di mana sih asalnya Tuhan Yesus, di mana sih Yesus lahir. Kadang-kadang suka orang kebalik loh. Tuhan Yesus itu besarnya di Nazaret, tapi lahirnya di Bethlehem. Jangan terbalik ya, orang banyak bilang, oh Yesus orang Nazaret, kemudian lahirnya di Nazaret. Oh jadi salah. Atau Yesus lahir di Bethlehem, besarnya di Bethlehem. Salah, dia di Nazaret ya. Dan dibaptisnya di Sungai Yordan. Oke. Lalu apa sih yang bisa kita pelajari dari sini? Yang pertama, sama seperti minggu lalu, ini menunjukkan bahwa Yesus datang kepada Yohanes dan dibaptis. Yesus aja dibaptis, masa kita enggak? Buat adik-adik, balik lagi Karya ingatkan, kalau kamu sudah cukup usianya dan bisa dibaptis, yuk berikan dirimu untuk dibaptis. Kamu sudah kenal Tuhan Yesus, kamu mau mensahkan dirimu untuk dibaptis, beri dirimu untuk dibaptis. Oke. Lalu yang kedua, ini juga masih pengetahuan buat kita, jadi jangan sampai salah. Seperti apa sih bentuk roh yang turun di atas Tuhan Yesus? Ternyata Alkitab mencatatnya bentuknya seperti burung merpati. Jadi ada roh yang turun di atas kepala Tuhan Yesus dan bentuknya seperti burung merpati. Lalu di sini dikatakan juga, nah ini Karya sebenarnya sudah sharing di teman-teman atau adik-adik yang ada di Bogor tentang berkenan. Nah, hidup yang berkenan. Kenapa datang hidup yang berkenan kita harus lakukan? Ternyata Tuhan Yesus ketika dibaptis, Roh Kudus turun di atas dia, lalu langit terbuka dan ada suara yang turun, yaitu suara Bapa di surga yang mengatakan,
Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Nah, kalau misalnya adik-adik di Bogor mungkin sudah tahu ya apa itu berkenan. Berkenan itu artinya membuat orang yang dikasihi senang. Berkenan itu membuat orang yang dikasihi setuju. Nah, jadi hidupnya Tuhan Yesus itu disetujui, disukai, menyenangkan hati Bapa di surga. Jadi selama Tuhan Yesus hidupnya itu luar biasa menyenangkan. Dia disetujui oleh Bapa di surga, cara hidupnya seperti ini, engkaulah yang saya pilih. Karya juga percaya setiap kita, kalau kita mengikuti seperti Tuhan Yesus hidup, maka Bapa di surga juga akan bilang, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Karya sebenarnya ada baca beberapa buku, dan satu orang yang luar biasa Karya kagumi di dalam Alkitab, yaitu Raja Daud. Raja Daud disebutkan juga orang yang berkenan kepada Allah. Hidupnya ada di dalam hatinya Tuhan, masuk di dalam hatinya Tuhan. Orang yang hidupnya berkenan kepada Allah, hidupnya seperti apa? Hidupnya yang pasti dia dekat, melekat sama Tuhan. Dia selalu mencari Tuhan, selalu menginginkan apa yang Tuhan mau terjadi di dalam hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang pasti, Raja Daud tuh melakukan dosa enggak? Iya. Terus apa yang Raja Daud lakukan? Ketika dia ditegur, ketika dia dikasih tahu, dia bertobat. Nah, itulah hidup yang berkenan kepada Allah. Ketika dikasih tahu, ketika diberitahu, ditegur, itu langsung bertobat. Nah, kita juga harus seperti itu. Adik-adik, kalau misalnya mau berkenan kepada Tuhan, ayo melekat kepada Tuhan. Kemudian kalau melakukan dosa, ayo kita bertobat. Perikop ini pendek, jadi kita tidak belajar banyak ceritanya. Karya cuma mau menyampaikan yang pertama adalah kalau kamu sudah cukup umur, kembali, ayo beri diri kamu dibaptis. Lalu yang kedua, ingat, Roh Kudus itu ada yang bentuknya seperti burung merpati. Kenapa burung merpati? Karena burung merpati itu tidak pernah benci sama orang yang menyakiti dia. Karena dia nggak punya empedu. Empedu itu sesuatu yang pahit ya. Jadi nggak ada yang pahit di dalam hidupnya. Adik-adik juga harus seperti itu. Jangan ada kepahitan di dalam hidup adik-adik semua. Dan yang terakhir, hidup berkenan kepada Tuhan sama seperti Yesus berkenan kepada Bapa di surga. Jadi kembali Karya mengajarkan 3 poin ya. Dari sini kita sudah belajar 2 perikop. Nanti minggu berikutnya kita akan belajar lagi perikop berikutnya. Yuk, Karya akan tutup firman ini dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih. Walaupun perikop ini pendek, tapi kami tahu Tuhan punya rencana yang luar biasa mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk hidup berkenan. Kami mau juga memberi diri kami dibaptis. Kami juga tahu bahwa Roh Kudus berbentuk burung merpati sebagai simbol bahwa hidup kami tidak boleh ada kepahitan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini firman-Nya, kita ketemu lagi di minggu-minggu berikutnya untuk belajar kitab Markusnya ya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.